Halo Sobat Bidang selamat datang kembali di channel kita bersama channel Purap Official. Tadi kita sudah sama-sama belajar terkait antibiotik mulai dari penggolongannya, mekanisme kerjanya, contoh dan juga seperti apa penggunaan antibiotik pada ibu hamil ya, dan juga pada pasien geriatri. Kini saatnya kita akan mempelajari terkait vaksin ya. Materi terkait vaksin ini juga merupakan materi yang sering sekali keluar di soal SKB, CPNS khusus untuk profesi apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian. Ayo simak materinya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, nah hari ini pembahasan kita terkait vaksin saya ambil dari referensi Infodatin ya, Infodatin atau dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI ya. Dalam hal ini dibahas tentang situasi dan analisis imunisasi. Nah, ini dikeluarkan pada hari imunisasi ya, teman-teman harus tahu juga ya, mungkin saja bisa keluar di soal nih. Tanggal 24 April ya, hari imunisasi, dan di pekan imunisasi ya, World Immunization Week ya, 23 sampai 30 April. Nah, ini program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, PD3I ya, antara lain tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, polio, dan campak ya teman-teman ya. Jadi imunisasi itu lebih kepada pencegahan penyakit yang menular ya. Kemudian penyakit yang menular ataupun yang tidak menular ya, tapi bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Nah, di sini imunisasi dasar pada bayi ini kita harus ketahui teman-teman ya, bahwa bayi itu harus diberikan imunisasi dasar lengkap ya. Jadi tidak hanya imunisasi dasar tapi harus lengkap, dan materi terkait imunisasi dasar lengkap ini saya yakin dan percaya kemungkinan akan keluar 3 sampai 5 nomor ya teman-teman ya. Jadi tolong disimak dengan baik. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap bayi dari 0 bulan sampai 11 bulan ya wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap ya, yang terdiri dari 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT hepatitis, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak dengan jadwal sebagai berikut. Oke? Nah, di sini saya mau berbagi ya cara cepat untuk menghafal. Kira-kira seperti apa ya teman-teman ya? Di sini teman-teman perlu baca dulu dari awal ya, garis besarnya seperti apa. Kita baca dulu manual ya. Usia jenis imunisasi yang diberikan ini 0 sampai 7 hari hepatitis B jelas, 1 bulan BCG polio jelas, 2 bulan DPT HB1 polio 2 ya, 3 bulan DPT HB2 polio 3, 4 bulan DPT HB3 polio 4, dan 9 bulan campak. Nah, bagaimana teman-teman sudah punya strategi atau cara cepat untuk menghafal? Oke, jika belum, izinkan saya untuk berbagi tipsnya. Jadi yang pertama, hafalkan dulu, ingat dulu ya, usianya, usia pemberiannya, dari 0 sampai 7 hari ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Coba kita ulang lagi, 0 sampai 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Oke? Jelas teman-teman? Jadi sebelum 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, loncat ke 9 bulan itu ada 0 sampai 7 hari. Tepat sekali, ini cerdas-cerdas semua nih ya, Sobat Purap Official ya. Yang perlu kita ketahui juga, yang kita perlu ingat juga bahwa hepatitis B itu pada saat bayi itu lahir dari usia 0 sampai 7 hari, itu harus segera disuntikan teman-teman ya. Makanya kalau di rumah sakit atau puskesmas pasti sering mendengar HB0 ya. Ih, mana nih vaksin HB0-nya nih? Bayinya belum disuntik nih, gitu kan? Bayinya belum divaksin hepatitis nih. Kenapa hepatitis B yang selalu dicari-cari? Karena memang ya, ketentuannya ketentuan, tentunya ini ketentuannya berdasarkan hasil riset atau penelitian sebelumnya ya, bahwa waktu tepat pemberiannya itu 0 sampai 7 hari. Nah, di situ teman-teman harus hafal hepatitis B. Kemudian di urutan berikutnya, teman-teman hafal dulu nih, polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Jelas? Polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Itu diberikan di bulan berapa? Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Oke? Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Tapi jangan lupa ada bulan 1 ya, teman-teman ya. Polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Dia itu berbanding lurus dengan bulan ya. Bulan 1 polio 1, bulan 2 polio 2, bulan 3 polio 3, dan bulan 4 polio 4. Oke? Nah, selain pemberian polio 1 di bulan pertama itu juga diberikan BCG ya, teman-teman ya. BCG ini merupakan salah satu vaksin yang tujuannya itu untuk mencegah apa?
mencegah terjadinya infeksi Mycobacterium tuberculosis atau mengurangi risiko kejadian infeksi Mycobacterium tuberculosis yang merupakan cikal bakal dari penyebab penyakit apa? Tepat sekali, TBC ya. Jadi ini BCG diberikan pada bulan pertama. Nah, sudah jelas ya tadi? Polio diberikan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi di bulan pertama tuh polio ditemani dengan BCG. Jelas ya teman-teman ya? Kemudian di bulan kedua ya, bulan kedua itu diberikan selain polio 2, polio 3, polio 4 ya. Di bulan kedua, 3 dan 4 itu diberikan juga DPT-HB1, DPT-HB2 dan DPT-HB3. Jelas teman-teman? DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3. Nah, di sini DPT ini sebenarnya difteri ya, difteri toksoid. Kemudian di sini juga diberikan HB ini hepatitis B ya teman-teman ya. Hepatitis B1, hepatitis B2, hepatitis B3. Maka ini sinkron dengan ketentuan di atas ya. Diberikan 3 dosis DPT ya. Maka teman-teman hafal polio 2, polio 3, polio 4 ini setara dengan DPT-HB1, DPT-HB2 dan DPT-HB3. Oke? Kemudian di 9 bulan itu akan diberikan vaksin campak. Oke? Saya yakin dan percaya teman-teman sudah mulai ada pola untuk mengingatnya. Nah, coba kita uji coba ya. Nah, teman-teman bisa merem ya. Coba ikuti saya. Untuk tabel sebelah kiri ya. 0 sampai 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Oke? Tabel kanan hepatitis B, BCG polio 1 ya. Kemudian polio 2, polio 3, polio 4 di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian diikuti dengan hepatitis B1, B2, B3 ya. Kemudian di bulan ke-9 ada campak. Jelas teman-teman? Oke, coba saya tanya ya. Pemberian vaksin BCG itu diberikan pada anak usia berapa bulan ketentuannya untuk imunisasi dasar lengkap? Tepat sekali ya, usia 1 bulan. Pemberian vaksin campak diberikan pada anak usia berapa bulan? Tepat sekali, 9 bulan. Oke? Nah, di sini teman-teman perlu ketahui juga ada info penting dan juga kemarin keluar di soal ya. BCG ini ya diberikan minimal berapa cc? Ya, 0,05 ya teman-teman ya. Kalau maaf, BCG ya 0,05 cc. Dia hampir sama seperti hepatitis B, 0,05 cc. Nah, untuk polio, polio ini diberikan dengan rute apa? Apakah disuntik? Nah, jawabannya polio ini dengan melalui rute oral ya. Ada istilahnya apa ya? OPV ya, oral polio vaksin ya, maaf, oral polio vaksin, OPV kalau tidak salah ya. Kalau saya salah, mohon untuk dikoreksi ya. Kemudian untuk campak ya, campak ini dia bentuknya juga vaksin kering ya, beku kering. BCG juga vaksin beku kering ya teman-teman ya, yang harus dilarutkan terlebih dahulu ya. Rata-rata tuh bahan pelarut BCG ataupun campak ini dari bahan yang mengandung, ya benar, natrium atau sodium klorida. Oke teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk pencapaian cakupan imunisasi dasar lengkap nasional itu 2008 sampai 2013. Ini lebih ke teori-teori terkait riset ya teman-teman ya. Ini lebih ke risetnya. Oke, 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 oke. Nah, saya izin untuk stop share dulu. Nah, saya mau bagi ini informasi yang spesifik terkait rute pemberian vaksin ya. Mohon menunggu sebentar teman-teman. Nah, teman-teman juga harus ketahui ya, vaksin yang ketika disuntikan menimbulkan jejak ya, jejak bukan jejak sipolang ya, menimbulkan jejak ataupun bekas ya, lebih tepatnya bekas berupa jaringan parut adalah vaksin apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab saya? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Ada? Ya, tepat ya. Vaksin BCG ya, pemberian vaksin BCG itu salah satu indikator keberhasilannya itu terbentuk jaringan parut ya. Jaringan yang membuktikan bahwa pemberian vaksin tersebut sudah berhasil. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini materinya kemarin.
Oke, mudah-mudahan ada ya teman-teman ya. Nah, saya punya gambar yang sangat menarik untuk teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan gambar ini bisa membantu teman-teman memberikan gambaran terkait rute pemberian vaksin ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu teman-teman ya. Di sini ya dikatakan bahwa cara pemberian vaksin adalah bagaimana vaksin atau obat dimasukkan ke dalam tubuh penerima atau resipien. Cara pemberian vaksin ini merupakan faktor utama keberhasilan imunisasi. Benar sekali teman-teman ya. Kalau vaksin itu diberikan tidak sesuai maka akan menghambat keberhasilan imunisasi. Ya jelas dong ya. Misalnya vaksin polio harusnya secara oral diberikan dengan rute yang berbeda ya jelas tidak berhasil ya gitu. Kandungan vaksin akan didistribusikan ke seluruh tubuh dari tempat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh ya. Nah, ini yang pertama, injeksi intramuskular. Vaksin diberikan melalui suntikan ke dalam massa otot. Vaksin yang mengandung adjuvan harus diberikan secara intramuskular untuk mengurangi reaksi lokal. Nah, ini ya kalau rute intramuskular tuh dia lebih ke sudutnya ini 90 derajat ya teman-teman ya dengan lokasi penyuntikan ya. Biasanya tuh di otot lengan ya teman-teman ya. Kalau untuk vaksin BCG misalnya. Nah, suntikan intradermal ya. Intradermal. Vaksin disuntikan pada lapisan teratas kulit ya. Intradermal. Oh, mohon maaf ya, tadi ada sedikit kekeliruan. Nah, untuk BCG itu diberikan secara intradermal ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk intradermal tuh ini sudut kemiringannya seperti ini, teman-teman ya. Dia nih kalau di sini kan tadi 90 intramuskular. Subkutan ini kan lebih ke 45. Ini hampir di antara 20 sampai 3, 15 sampai 30 ya teman-teman ya ini ya derajat ya. Kemiringannya ya. Nah, pemberian BCG secara intradermal mengurangi risiko terjadinya kelainan neurovaskular. Kebanyakan petugas imunisasi menganggap bahwa BCG paling sulit pemberiannya karena umumnya kulit bayi sangat tipis dan lengan bayi sangat kecil. Dan jarum yang dipakai untuk BCG adalah nomor 26 atau 15 mm, sedangkan untuk vaksin yang lain digunakan jarum ukuran 23 atau 25 mm, baik untuk suntikan subkutan ataupun intramuskular. Ini kita loncat sedikit ya tadi ya. Nah, injeksi subkutan, vaksin diberikan atau disuntikan di bawah kulit di atas otot. Ini subkutan ya, di bawah kulit, tapi di atas otot teman-teman ya. Ini pemberian vaksin secara oral mengurangi kebutuhan akan jarum suntik dan semprit atau sepet dan membuat proses pemberian lebih mudah. Ini contohnya oral itu ya OPV tadi ya, oral polio vaksin tadi ya. Semprotan intranasal merupakan prosedur yang bebas dari jarum di mana vaksin disemprotkan melalui mukosa nasal. Oke, kita lihat teman-teman. Di sini untuk oral ya, itu seperti contohnya OPV dan rotavirus. Ini diberikan secara oral ya teman-teman ya. OPV tadi apa? Oral polio vaksin atau vaksin polio ya. Jadi jangan sempat teman-teman berpikir bahwa vaksin polio itu diberikan melalui rute parenteral atau melalui rute intramuskular. Itu jangan ya. Nah, ini rute intramuskular itu diperuntukkan untuk vaksin apa? Vaksin DT, ya, ini difteri, toksoid, ini TD ini tetanus ya. Tetanus toksoid, kemudian di sini ada hepatitis B, kemudian ada IPV ya. IPV, kemudian ada HIV ini hepatitis B ya. Kemudian ada PCV7 ya. Kemudian di sini ada rute subkutan. Nah, vaksin campak ya itu diberikan melalui rute subkutan. Seperti apa gambarnya Kak Markus? Nih Kak Markus tunjukin ya. Ini yang sudut kemiringannya nih hampir 45 derajat nih ya, 30 sampai 45 derajat nih miring nih. Nah, kemudian intradermal. Intradermal itu contohnya pemberian vaksin BCG. Kita lihat lagi. Tadi yang misalnya pemberiannya intramuskular yang tegak lurus nih. Tegak lurus ini misalnya pemberian vaksin DPT ya. Atau di sini dia bilang DTP ini. Ada DT, ada TD dan TT ya teman-teman ya. Jadi DT, TD dan TT. Kalau perbedaan DT dan TD teman-teman bisa cari sendiri. Yang jelas itu vaksinnya sama ya, difteri juga, tapi waktu pemberiannya berbeda sehingga diberikan istilah DT dan TD ya. Kalau TT ya tetanus toksoid ya teman-teman ya. Kemudian vaksin hepatitis juga tuh diberikan dengan rute parenteral dengan cara penyuntikan intramuskular. Oke? Jelas ya teman-teman ya?
Ini sudah, kemudian coba kita lihat ya. Nah, tadi kayaknya ada informasi terkait KIPI ya. Nah, KIPI vaksin juga teman-teman harus ketahui ya. Apa penyebab timbulnya KIPI? Apa reaksi disebabkan oleh reaksi vaksin? Apa KIPI itu ini ringan atau berat ya? Teman-teman harus ketahui bahwa salah satu KIPI yang sering sekali timbul dari pemberian vaksin adalah demam. Nah, pada bayi atau anak dari vaksin imunisasi dasarnya itu yang sering menimbulkan KIPI itu adalah vaksin, tepat sekali, DPT. DPT itu punya resiko presentasi yang besar gitu ya, menimbulkan KIPI demam gitu. Bukan berarti yang lainnya tidak, yang lainnya juga ada, tapi DPT ini yang paling besar ya. Saya pengen menunjukkan ya ke teman-teman sekalian terkait side effect ya. Side effect pada pemberian vaksin ya. Vaksin mudah-mudahan muncul ya. Vaksin pediatrik ya. Sebentar, saya matikan dulu ini.